Oke, sebelum kita masuk ke sharing session hari ini, aku mau memperkenalkan moderator hari ini nih. Halo Kanina Amalia. Halo Kak Audrey, Oke, suaraku kedengaran jelas ya, Kak? kedengeran Kak? Oke, jadi Kanina ini merupakan eh, mahasiswi juga dari UIN Jakarta dan anggota dari American Corner juga. Boleh nih Kak, langsung memperkenalkan diri dulu? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Nina yang akan bertugas sebagai moderator di kegiatan hari ini. Aku juga dari American Corner. Udah sih Kak. Gimana nih Kak, buat acara hari ini dari rating 1 sampai 10, seberapa excited sih Kak? Excited banget sih ya pastinya karena kita lagi puasa-puasa mau bahas Kartini ya kan Kak, sama pemateri Benar-benar. yang juga giat di edukasi perempuan. Wah. Berarti materi hari ini bakalan keren banget ya Kak ya? Pastinya dong Kak. Pastinya. Oke, mulai dari sini aku langsung serahkan ke Kak Nina Amalia selaku moderator. Silakan Kak. Oke, makasih Kak Audrey. Oke, teman-teman, gimana nih? Masih pada semangat kan ya, teman-teman? Nah, jadi selanjutnya aku akan langsung memberikan sedikit pengenalan tentang pemateri kita hari ini, yaitu Kak Diska Pratiwi Setiawan. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2016 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jejak karir dari Kak Diska sendiri ini dimulai dari menjadi tutor privat di Grow Mindset Private dari tahun 2016 sampai 2018, lalu menjadi asisten guru di Sekolah Dasar Khas Darul Ilmi tahun 2017 sampai 2018, hingga akhirnya menjadi guru Islamik di Sekolah Arunika Waldorf tahun 2022 sampai sekarang. Nah, tapi teman-teman, di samping itu semua, Kariska juga menjadi seorang pendiri dari tutor privat yang namanya Discovery Education yang telah dibangun oleh Kariska sendiri dari tahun 2018. Nah, hebat banget ya teman-teman, dari pengenalannya kita bisa tahu gimana nih Kariska. Nah, untuk itu akan kita langsung sambut aja Kadiskanya sekaligus memulai kegiatan pertama kita yaitu sharing session. Nah, nanti selama materi berlangsung yang diberikan oleh Kadiska, bagi teman-teman yang mau bertanya atau memberikan pendapat, boleh langsung disampaikan melalui chat box dan nanti akan dibacakan oleh saya kepada Kadiska. Untuk Kadiska, di waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, kakak, suara saya terdengar tidak? Terdengar Kak. Terdengar ya, aman ya. Oke, Aman. saya izin share screen ya. Oke, sudah jelas ya, terlihat? Jelas Kak. Oke, perempuan adalah pembawa peradaban, Raden Ajeng Kartini. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Masih semangat ya, siang-siang lagi puasa, biasanya jam segini udah mulai meronta-ronta ya perutnya. Semoga tetap masih bisa semangat. Kita hari ini bakal sharing tentang Women in Education bersama saya Niska Pratiwi. Nah, langsung aja mungkin ya, karena materi hari ini agak sedikit padat. Oke, sebagai pertanyaan pembuka nih kakak-kakak, saya pengen dong tahu lewat chat atau raise hand boleh ya,
tentang peran apa sih yang sedang kakak-kakak mainkan nih di kehidupannya masing-masing. Coba boleh di-share ya, nanti dibantu sama Kak Nina nih untuk dibacakan. Oke, aku bacain ya, Kak. Ya. Sejauh ini, sebagai seorang mahasiswa, sebagai mahasiswi, sebagai pelajar, kakak, dan anak. Oke, betul. Ada mahasiswa, pelajar. Mahasiswanya ini dari UIN semua kah atau ada dari yang lain juga? Dari luar juga ada, Kak. Oh, dari luar juga ada ya. Oke, ada lagi nih dari kakak yang lain? Ada peran menjadi kakak yang baik bagi adik-adik dan juga pelajar. Ada peran sebagai anak perempuan pertama nih, Kak. Iya, Kak Juli ya ini ya. Nah, Kak Juli jadi kakak, terus Kak Arika juga ada sebagai anak perempuan pertama. Iya, betul ya. Adakah yang sudah menjadi istri atau ibu gitu? Mahasiswa ya. Kan suka ada tuh yang nikah muda ya. Nggak tahu nih kalau di antara kakak semua ada yang sudah jadi istri perannya, atau sudah jadi ibu bahkan. Alhamdulillah belum. Ada yang katanya soon Kak. Ya amin. Oh ada Kak Juli katanya ya sudah punya suami. Alhamdulillah. Berarti perannya sekarang nambah lagi ya menjadi seorang istri. Terus saya baca menjadi tante. Wih jadi ate-ate nih dari 4 keponakan. Nah alhamdulillah ya. Nah dari semuanya kita kan peran itu banyak sekali ya. Kalau kita jabarkan satu-satu. Terus ada satu lagi jadi orang tua anak. Ya kalau itu antara orang tua atau kita jadi babunya Anabul gitu ya. Nah sekarang saya mau mengkategorikan nih ada peran-peran apa saja yang diperankan gitu ya, atau dimainkan oleh perempuan. Yang pertama ini kita sebagai hamba ya. Kalau kita muslim, mungkin ada yang muslim juga di sini, dan yang non muslim juga kita taat kepada Tuhan kita ya. Kita punya tugas sebagai hamba, kita ikutin perintahnya dan kita menjauhi larangannya. Lalu yang kedua, kita sebagai anggota keluarga ya, isinya adalah kita membantu keluarga kita berperan aktif menjadi bagian dari keluarga besar. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, ada yang menjadi kakak pertama, gitu ya. Ada yang menjadi tante, ada juga yang jadi keponakan. Nah, itu kita berperan juga tuh di situ ada. Lalu yang ketiga, seperti Kak Juli, nah setelah menjadi hamba dan keluarga, anggota keluarga, setelah menikah tambah lagi nih perannya menjadi seorang istri ya, kita patuh pada suami, menjaga harta suami, menjadi support system di rumah tangga seperti itu. Lalu apalagi selanjutnya ketika sudah menjadi istri lalu melahirkan, tambah lagi peran kita sebagai ibu atau menjadi orang tua, dan kita mendapat amanah baru untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak gitu ya, dan seterusnya. Lalu yang kelima, kita menjadi seorang anak. Jadi kita jadi diri kita sendiri. Ya, kita perannya apa nih? Kita bakti kepada orang tua, gitu ya. Kita mengembangkan diri, kita belajar, begitu sesuai dengan apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah peran perempuan di masyarakat. Teman-teman tahu ya, kalau di masyarakat kita tuh sekarang perempuan itu sangat-sangat penting. Sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, mau di pendidikan maupun di bidang-bidang yang lain. Nah, kontribusi ini penting banget ya untuk sebuah komunitas, bisa dalam bentuk bekerja begitu sebagai pendidik, dokter atau pakar ekonomi, mubalik dan lain-lain. Nah, tadi baru kayaknya ya kita baru sampai poin 1. Tentu saja sudah. Lalu yang kedua juga sudah. Yang ketiga ada tadi baru ketahuan seorang ya yang sudah. Lalu di sini yang jadi ibu sepertinya belum ada ya, OTW mungkin. Dan yang kelima sudah pasti. Nah, yang terakhir nih, peran kita di masyarakat, apakah kita sudah punya peran di masyarakat atau setidaknya di lingkungan terdekat kita? Ya, yang tadi jadi mahasiswa bisa di kampusnya mungkin berperan seperti apa gitu ya. Dan kalau di mahasiswa tuh ada yang namanya ini ya, di kampus tuh Tridharma Perguruan Tinggi ya. Dan salah satu poinnya itu adalah
mengabdi gitu kepada masyarakat. Nah, itu adalah salah satu peran perempuan yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, secara spesifik, apa aja sih kontribusi perempuan pada pendidikan? Nah, mungkin dari kakak-kakak ada yang punya bayangan kontribusi perempuan terhadap pendidikan itu apa saja ya? Boleh nih di sharing pendapatnya. Nah, ini yang akan nanti kita obrolin bareng-bareng ya. Kira-kira kalau aku nih sebagai perempuan di bidang pendidikan tuh aku akan ngapain ya? Kira-kira apa saja? Mungkin yang teman-teman pernah lihat di lingkungannya masing-masing. Jadi guru, oke. Terus jadi dosen. Nah, ada lagi kah yang lain? Oke, dari skala terkecil, Ibu adalah sumber pendidikan pertama. Ya, pendidikan utama dan pertama ya. Terus dari Kak Fajar nih, ada pendidikan normal untuk anak usia dini. Oke. Terus menjadi tutor private, perannya sebagai menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita antara sesama wanita. Oke. Betul semua ya dari jawaban kakak-kakak. Nah, kalau kita lihat di masyarakat kita, memang yang kalau kita dengar pendidikan itu benar kata Kak Arika tadi ya, kalau nggak dosen pasti jadi guru tuh, katanya gitu. Mungkin di sini kakak-kakak ada yang calon lulusan pendidikan atau calon SPD nih, atau yang jurusannya di pendidikan, entah itu pendidikan guru sekolah dasar atau PAUD, atau kalau di UIN tuh apa ya, bahasa Arab ya, PAI gitu ya, banyak ya. Nah, kalau kita lihat di yang ini, kalau tren dosen muda di Indonesia itu justru didominasi oleh perempuan. Dosen-dosen muda yang di bawah 40 tahun itu ternyata banyak loh teman-teman ya. Dari tahun ke tahun itu kalau saya baca datanya, tahun kemarin saja itu sudah hampir sama nih jumlah dosen laki-laki dan dosen perempuan. Dosen perempuan itu di sekitar 40.000 orang dan dosen laki-laki itu di 50.000 orang. Berarti kan udah banyak banget nih ya perempuan-perempuan di Indonesia itu yang akhirnya teredukasi bahwa oh, dosen itu bisa menjadi sebuah pilihan ya kita untuk berkarir gitu. Nah, lalu selain jadi dosen, nah ini yang paling sering mungkin kalau teman-teman lihat di sekolah-sekolah ya, di sekolah manapun itu, pasti guru perempuannya itu mayoritas jauh lebih banyak daripada guru laki-laki. Apalagi kalau misalnya pendidikannya itu jenjangnya jenjang yang di bawah gitu, yang jenjang dasar. Guru PAUD kayaknya jarang deh ada guru laki-laki ya, atau guru SD juga yang paling banyak itu guru olahraga sama guru PAI kalau misalnya di sekolah-sekolah ya, kalau guru laki-laki. Nah, ternyata memang mayoritas guru di Indonesia itu adalah perempuan. Mungkin karena prototipenya dan anggapan orang-orang itu bahwa emang yang paling cocok menjadi guru itu adalah perempuan, karena dari kasih sayangnya mungkin ya, dari perhatiannya itu cocok banget deh kalau diperankan oleh perempuan. Dan sebanyak 2,36 juta atau hampir 71%-nya itu perempuan, dan sisanya nggak nyampe 30% itu guru laki-laki. Seperti itu. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya oleh Kak Audrey tentang saya nih sedikit gitu ya. Nah, ini saya mau bagi-bagi nih pengalaman saya selama berarti dari 2015 ya, ngajar di sekolah-sekolah. Nah, saya itu tergolong orang yang nggak betah ya. Di sekolah itu dalam 1 tahun saya bisa pindah 3-4 sekolah. Jadi saya kurang menyukai lah, bisa dibilang kurang menyukai bekerja yang setiap hari. Saya pernah coba waktu itu 1 tahun mengajar di SD yang nomor 6 ini, yang tadi dibacakan. Dalam 1 tahun itu saya tiap 2 bulan sekali itu sakit. Nggak tahu sakit mental, nggak tahu sakit apa ya saya sebenarnya. Padahal siswa yang saya ajar itu sedikit. Nah, tapi ternyata
ketika saya pikir-pikir, beban guru itu ternyata nggak cuma ngajar doang, teman-teman, gitu ya, banyak sekali, mulai dari administrasinya, belum kita rapat, kalau ada olimpiade kita juga mesti ngajar anak-anak yang ikut olimpiade, OSN dan lain sebagainya, itu banyak banget. Nah, akhirnya saya coba untuk pindah-pindah nih. Nah, tapi memang payungnya tetap ada di pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, iya mah guru pramuka, iyalah waktu skripsi jelas gitu ya. Terus juga volunteernya juga volunteer guru, ngajarnya juga kalau nggak ngajar SD, ya ngajar SMP. Walaupun sebetulnya guru-guru SD itu ya memang ditempatkannya di SD. Saya kan lulusan PGSD ya. Nah, jadi baiknya di SD gitu memang penempatannya. Tapi ternyata kalau kakak punya kapasitas lebih, kakak bisa diminta untuk ngajar di sekolah yang lain loh. Ya, jadi kalau misalnya pun tidak sejurusan, ya tidak linear, tapi kalau misalnya kakak-kakak punya kapasitas untuk mengajar di sekolah, kemungkinan mengajar di sekolah itu tetap terbuka. Ya. Lalu sisanya saya di bimbel gitu. Nah, untuk sekarang 3 subjek yang saya ajarkan di matematika, terus di bahasa Inggris dan PAI. Seperti itu. Nah, dari 6 tahun ini, jalan 7 tahun, ternyata saya menemukan banyak hal. Ternyata jadi guru itu tidak sesempit yang saya duga ya dari karirnya. Banyak banget teman-teman bisa memilih, saya mau jadi guru, tapi guru apa? Gitu. Itu tuh banyak banget kesempatannya. Teman-teman bisa milih, saya mau guru SDK, mau guru SMP, guru SMA, atau mau jadi guru PAUD, itu bisa. Gurunya di sekolah swasta, bisa. Gurunya di sekolah negeri, bisa. Guru di sekolah internasional, bisa. Atau guru di komunitas, juga bisa. Mau ngajarnya subjek apapun, itu bisa. Mau sejurusan, maksudnya linear atau tidak linear, teman-teman juga tetap bisa untuk ngajar di sekolah. Dan sekarang dengan adanya teknologi, kita ngajarnya bisa online dan bisa offline gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk teman-teman nih yang ngerasa saya Kak di jurusan pendidikan nih nanti lulusnya kemana ya gitu. Kadang-kadang sayangnya ini di pengalaman saya dulu ya. Memang di semester 7 dan di semester 8 itu ada yang namanya bimbingan karir ya. Semoga di teman-teman juga ada nanti bimbingan karir itu pas teman-teman mau lulus. Nah, isinya apa? Di bimbingan karir itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk kemana ya, lulusan pendidikan bahasa Arab itu apakah ngajar bahasa Arab aja, atau ternyata bisa ke kementerian, atau nanti bisa bikin sesuatu, itu kan kita kadang-kadang kita nggak tahu ya ini mau kemana gitu. Nah, dengan adanya bimbingan karir itu, sebetulnya harusnya gitu ya kita mendapatkan masukan yang sangat banyak bahwa lulusan pendidikan itu luas sekali cakupannya. Seperti itu. Nah, lalu apakah hanya itu saja? Apakah kita lulusan pendidikan itu payungnya tetap di pendidikan terus kita jadi nggak bisa kemana-kemana gitu ya, ngelakuin hal yang lain? Sebetulnya masih ada lagi nih teman-teman. Nah, ini dulu waktu saya masih kuliah, teman-teman bisa jadi relawan pendidikan. Yang namanya relawan itu nggak selamanya kita nggak dibayar loh ya. Ada relawan-relawan yang profesional yang mereka memang dibayar dari lembaga tersebut. Ya, lembaga yang diikuti. Jadi kalau teman-teman ngerasa, Kak aku lulusan pendidikan tapi kayaknya aku nggak cocok deh ngajar di sekolah. Misalnya kayak saya tadi sakit-sakitan melulu ya entah kenapa. Nah itu tuh teman-teman bisa untuk memilih menjadi relawan pendidikan. Nah dari sana teman-teman kan bakal ketemu sama orang-orang tuh ya di dalamnya. Entah mereka sama-sama orang pendidikan ataupun bukan. Nah akhirnya teman-teman mendapatkan relasi. Dari relasi itu teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang lain dan yang lain. Gitu, yang mungkin teman-teman juga nggak akan nyangka, oh ternyata dari saya jadi relawan aja bisa punya kesempatan yang lain ya, gitu. Dan ini pun payungnya teman-teman masih tetap di pendidikan, supaya apa? Supaya apa yang sudah teman-teman pelajari selama kuliah itu tidak hilang 100%. Setiap orang yang kuliah di pendidikan itu teman-teman punya nilai plus, walaupun nanti teman-teman nggak kerja di bidang pendidikan, tapi yang namanya ilmu pedagogik itu, psikologi anak, itu akan kebawa terus
akan tetap jadi ilmu, apalagi pas kita jadi orang tua. Itu akan terus kepake keuntungannya ya, kalau misalnya teman-teman yang ada di pendidikan gitu. Dan apa yang teman-teman lakukan menjadi relawan pendidikan itu bisa membantu orang-orang atau anak-anak yang kurang beruntung ya. Tahun 2020-2021 aja di jenjang SD itu hampir 45.000 anak tuh putus sekolah ya. Kebayang kalau teman-teman yang dari jurusan pendidikan udah punya ilmu mendidiknya, terus tiba-tiba sama sekali tidak ada di ranah pendidikan, itu sayang sekali ya. Oke, selanjutnya mungkin Maaf teman-teman Kak juga Diska. sering lihat ya di seliweran di Instagram gitu. Sekarang udah banyak guru-guru yang akhirnya mencoba untuk menjadi content creator. Nah, kenapa sih kita jadi content creator gitu ya? Walaupun misalnya kayak saya nih, saya waktu 2 tahun lalu juga saya nggak ngajar di sekolah gitu ya selama 2 tahun, tapi tetap ngajarnya tuh di private. Nah, kenapa sih content creator itu di bidang pendidikan itu dibutuhkan? Karena jarang ya guru-guru kita itu mau untuk menunjukkan saya tuh ngajarin anak-anak dengan cara seperti ini loh. Gini loh Kak Diska, caranya. Iya, maaf Kak interupsi. Karena iya. kebetulan kita eventnya itu umum ya Kak, ada salah satu mahasiswa asing yang ikut kegiatan kita juga, jadi untuk mohon dilambatkan temponya, sama kalau misalkan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin susah dimengerti bisa dijelaskan dulu. Artinya apa Kak? Oh iya, oke. Oke, Maaf ya Kak. kirain orang Indonesia semua. Iya, makasih Kak ya. Maaf ya, ini saya sepertinya agak sedikit menggebu-gebu ya menjelaskannya. Ini waktunya masih ada kan ya Kak ya? Atau saya tinggal berapa menit lagi nih? Oke, Ya, kita lanjut. sampai 14.40. Oh iya, oke. Oke, ini saya lanjut aja ya. Nah, jadi banyak ternyata orang-orang di luar sana, orang-orang awam yang tidak bergabung di dunia pendidikan, itu kepo ya kira-kira, atau mereka pengen tahu sebetulnya di sekolah itu ngapain aja. Ya, sayangnya guru-guru merasa ya udah di sekolah itu kan ngajar, habis itu kalau ujian ya ujian, nanti setelah pulang ya udah pulang. Padahal banyak hal yang bisa di-share oleh guru-guru atau teman-teman tentang pendidikan itu sendiri. Walaupun kita ngerasa itu biasa aja, tapi ternyata orang di luar sana tuh benar-benar tertarik ke dunia pendidikan karena mereka nggak punya kesempatan untuk masuk di bidang ini. Seperti itu. Nah, saya pernah tanya kepada beberapa teman yang mereka itu jadi kepala sekolah. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak sharing gimana sih beratnya jadi kepala sekolah? Apa sih yang seru jadi kepala sekolah? Dan ternyata jawabannya adalah, ya udah jadi kepala sekolah ya gitu aja. Dia bilang kayak gitu. Padahal banyak hal ya yang bisa di-share sebetulnya dari di bidang kita sendiri. Lalu yang selanjutnya, nah karena saya tidak ngajar di sekolah dan saya tidak ingin kehilangan ilmu saya sebagai pendidik, akhirnya saya masuk ke komunitas yang isinya komunitas guru-guru semua. Nah di situ pada akhirnya saya mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara di beberapa webinar. Walaupun nggak ngajar di sekolah, oh ternyata ilmu yang kita punya itu tetap bisa dibagikan begitu sesuai dengan kapasitasnya teman-teman. Karena saya ngajarnya matematika, jadi hampir semua webinar yang saya isi itu ya tentang matematika. Begitu. Jadi kesempatan ini datang karena saya nyoba untuk masuk ke komunitas lagi, gitu ya, ke lembaga yang lain untuk support saya supaya nanti saya bisa tetap nggak hilang nih, ya ilmu-ilmunya. Nah, lalu apalagi nih peran perempuan yang lain? Kalau misalnya teman-teman udah bekerja, tapi saya kayaknya mau membangun yang lain deh. Nah, ini bisa sesuai dengan passionnya teman-teman, ya. Nah, di Discover ini saya bersama teman-teman yang lain, termasuk Kak Arika juga,
kita membangun sebuah komunitas yang ini sebetulnya awalnya iseng karena kesukaan saya untuk membacakan cerita ke anak-anak. Ya, saya paling suka melihat ekspresi anak-anak ketika dibacakan cerita itu aneh-aneh, lucu gitu ya. Jadi itu bikin saya ketagihan terus. Nah, akhirnya karena tidak ingin merasakan itu sendirian, akhirnya saya ngajakin orang lain, ngajakin teman-teman, yuk ikut gabung yuk bacain cerita ke anak-anak. Sekarang udah tahun ketiga, dimulainya juga sama di bulan Ramadan ya, tahun 2021. Ini isinya berceritanya bacain buku dari buku digital dan kita bacainnya itu di Zoom. Jadi hampir semua orang tuh bisa ikutan. Dari daerah manapun bisa nih bacain cerita untuk adik-adik. Nah, ini sesuatu yang buat saya kayaknya nggak kait-kaitan banget sih sama pendidikan ya, sama ngajar gitu. Tapi ternyata kontribusi ini bisa memberikan dampak yang positif terutama kepada adik-adik di usia 4 tahun sampai 12 tahun. Nah, tujuannya apa sih? Saya sih secara pribadi pengen anak-anak ini terbiasa untuk membaca ya. Mereka tuh punya keinginan atau merasa buku itu temannya mereka gitu ya. Karena tujuannya adalah menjadikan masyarakat kita masyarakat yang literat atau memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu gitu ya. Dari informasi itu kita bisa mendapatkan pemahaman dan kita bisa melakukan sesuatu tuh dari buku yang sudah kita baca. Karena memang menurut data di PISA atau Program for International Student Assessment itu kita selalu aja rankingnya di reading comprehension itu selalu ranking yang paling bawah. Dan itu miris sekali ya, seperti teman-teman tahu mungkin netizen kita lebih banyak ngetiknya, lebih banyak nulis daripada bacanya, katanya gitu. Nah, sehingga langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membangun komunitas yang ya mungkin itu nggak seberapa, ya impact-nya nggak besar-besar banget, tapi setidaknya kita bisa melakukan sesuatu, kita nggak diem aja, gitu ya. Sebagai perempuan kita nggak diem aja, udah tahu ada sesuatu masalah di dalam lingkungan kita, tapi kita diem aja gitu. Dan ini adalah salah satu cara yang kami lakukan di Discovery. Yang pertama adalah kita membuat kajian teks sederhana. Jadi sebelum kita bacain buku ke anak-anak, kita analisis dulu nih bukunya tentang apa. Apakah cocok untuk usia berapa dan seterusnya gitu ya. Dan inilah nanti yang akan teman-teman lakukan di LGD ya. Teman-teman nanti bisa dibagi ke dalam beberapa grup. Nah, sebelum itu nanti saya akan coba bacakan satu cerita judulnya Oma dan Belalang karya Eka Yuliati dan Omega Hanifah. Nanti teman-teman saya kasih gambaran kalau di kelas bercerita ya di Discovery itu seperti ini loh proses bercerita kepada adik-adik. Read aloud yang kita lakukan ini hanya membutuhkan 10 sampai 15 menit aja. Ya, membacakan buku untuk anak-anak 15 menit sehari itu udah berdampak besar banget untuk perkembangan bahasanya mereka. Gitu. Karena di dalam buku atau picture book seperti ini, anak-anak walaupun mereka tidak bisa membaca atau belum bisa membaca, setidaknya mereka akan baca gambarnya dulu. Setiap ilustrator itu kan pasti membuat ilustrasi ada pesan tersembunyi ya biasanya di dalam gambarnya. Nah, itu yang kita ajak adik-adik untuk membaca gambar itu dulu deh, gitu ya, di kelas bercerita untuk apalagi untuk adik-adik yang usianya 4 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun. Gitu. Oke, mungkin saya mau bacain dulu nih cerita tentang Oma dan Belalang, jadi siang-siang dengerin dongeng nggak apa-apa ya, dibacain dongeng. Ini gimana nih, Kak Nina, apakah saya langsung baca dulu atau ada Q&A dulu? Bisa dilanjut dengan baca dulu, Kak, karena saat ini belum ada pertanyaan yang masuk. Oke, boleh. Saya izin share screen lagi ya. Oke, kakak-kakak saya berharap kakak-kakak bisa on mic ya, nanti selama proses saya bercerita, kakak-kakak pura-puranya aja. Pretending like you are 4th grader ya, kelas 4 atau kelas 3 lah, pura-puraan ini mah ya.
Jadi nanti saya akan membacakan cerita kepada kakak-kakak usianya 9 dan 10 tahun. Oke, saya langsung baca ini ya. Oma dan Belalang, karya Eka Yuliati dan diilustrasikan oleh Omega Hanifah. Buku ini dicetak oleh Let's Read The Asia Foundation. Adik-adik coba deh lihat di gambar yang ada di layarnya adik-adik, kira-kira di situ ada siapa ya? Ada Oma. Ada Oma, tahu dari mana tuh kalau di situ Oma? Nenek-nenek. Nenek-nenek. Lalu ada Oma dengan siapa tuh? Ditemenin siapa aja? Ada bebek, Ada bebek, ada siapa lagi? kalkun, Angsa. Betul, angsa katanya. Itu angsa bukannya, nanti deh kita lihat ya. Ada hewan satu lagi tuh. Ada yang bisa melihatnya, ada satu lagi ya? Anak ayam. Belalang, betul. Belalangnya itu ada banyak sekali ya adik-adik ya di situ. Yuk kita cari tahu ceritanya seperti apa. Setiap hari Oma Tongtong selalu sibuk. Di desa ini tidak ada lagi mesin yang rusak. Semua alat bisa diperbaiki Oma Tongtong. Nah, Oma Tongtong itu sedang apa ya adik-adik di sana? Benerin Mobil. memperbaiki mobil. Ya, memperbaiki mobil. Di sana ada alat-alat untuk memperbaiki mobil. Adik-adik pernah lihat tidak ya? Alat-alat seperti itu? Pernah lihat? Pernah ya, ada obeng, ada tang juga. Nah, di mana nih kira-kira Oma sedang memperbaiki mobilnya? Di sawah. Di sawah. Nah, terus di situ juga Oma nggak sendiri ya, ternyata ada warga-warga sekitar juga. Nah, ditemani bebek, kalkun, dan bangau peliharaannya, Oma juga menjaga lahan warga. Tidak boleh ada hama pengganggu. Tikus, ulat, belalang, atau hama lainnya akan berhadapan dengan Oma. Oh, ternyata Oma ini luar biasa sekali ya adik-adik. Kalau ada tikus langsung ditangkap sama Oma, dibantu dengan teman-temannya. Ternyata tadi kalkun ya dan bangau. Nah, di sini alat-alat apa saja nih adik-adik yang Oma gunakan untuk menangkap hama-hama tersebut? Toples. Iya, ada jaring. Terus Oma pakai apa tuh yang di matanya ini? Goggles ya disebutnya ya, atau kacamata yang khusus. Lalu di situ ulatnya ternyata dimasukin ke dalam toples, katanya biar nggak kabur mungkin ya. Nah, lalu Oma Tongtong sigap menangkap belalang dengan tangan kosong. Sepertinya belalang-belalang ini makin banyak. Oh, adik-adik, lihat deh, Oma sudah menangkap banyak belalang, sudah dimasukkan ke dalam kantong kresek. Belum lagi bangau, kalkun, dan bebek juga ikut memakan belalang. Tapi ternyata belalangnya ini makin banyak. Tiba-tiba ada bunyi bising di udara. Awan hitam di langit juga tampak aneh. Awan itu bergerak turun dengan cepat. Adik-adik, menurut adik-adik itu awan hitam bukan ya? Bukan. Bukan, apa dong ternyata itu? Rombongan belalang. Kelompok belalang. Iya, itu belalang. Ternyata belalangnya ini saking banyaknya sampai ada bunyi bising atau berisik dan membentuk awan hitam. Dan Oma ini setelah melihat lebih dekat ternyata itu pasukan belalang. Ih, ngeri banget ya adik-adik ya. Gawat, rupanya gerombolan belalang datang menyerang. Mereka melahap tanaman jagung di ladang. Dalam sekejap tanaman jagung menjadi rusak. Adik-adik bisa lihat tidak itu kerusakan apa yang disebabkan oleh belalang? Makanin daun. Iya, daunnya dimakan, bahkan jagungnya juga dimakan ya. Adik-adik tahu nggak sih kalau belalang itu suka makan jagung? Nggak tahu.
tahu. Nah, sekarang tahu ya ternyata kenapa belalang itu disebut hama, karena jagungnya justru dimakan sama belalangnya, bukan jagungnya aja, tapi sama daun-daunnya juga. Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan serbuan belalang. Oma Tongtong mengajak semua warga. Para unggas pun ikut menyerbu. Oma ini udah siap nih, sudah menggunakan sepatu boots, bawa ember, terus juga ada apa tuh jaring-jaring ya, ditemani oleh bebek, kalkun, dan siapa yo satu lagi? Bangau. Iya, dan bangau. Berempat ya. Dengan cepat ember Oma terisi penuh. Unggas-unggas berpesta makan belalang. Wah, kalau kita sih pestanya makannya makan kue ya, tapi ternyata pesta kali ini makannya makan belalang. Sepertinya bangau, kalkun, dan bebek suka sekali ya dengan belalang-belalang itu. Belalang dapat diolah menjadi masakan penuh gizi. Oma Tongtong juga jago dalam hal ini. Sedapnya aroma masakan Oma. Nah, ternyata belalang juga bisa dijadikan masakan ya adik-adik. Nah, di daerah tertentu, belalang juga bisa dijadikan keripik. Ya, mungkin adik-adik pernah ya melihat ada keripik belalang. Nanti kakinya dilepas gitu ya, dihilangkan, abis itu bisa dioseng-oseng, dikasih bumbu. Katanya sih rasanya itu kayak kerupuk gitu. Oma Tongtong terus beraksi melawan belalang di sana-sini. Belalang-belalang itu rakus dan bertelur banyak sekali. Wah, tadi belalang segitu aja udah banyak, ternyata belalangnya bisa bertelur juga ya adik-adik. Wah, di sini seperti perang ya adik-adik. Oma dan belalangnya bersiap sampai memakai sarung tinju nih. Berarti belalangnya juga tidak mau kalah nih dari Oma. Menangkap belalang sungguh melelahkan. Aneka masakan belalang juga mulai membosankan. Namun, belalang-belalang terus berdatangan. Adik-adik coba deh lihat. Kira-kira masakan apa ya yang sudah dibuat oleh Oma tuh di dapur? Sate belalang. Sate belalang, betul. Tuh yang ada tusukannya. Apalagi? Kue. Kue belalang tuh ada 1 ekor ya di atas kuenya. Oke, ada lagi nggak? Puding belalang. Puding belalang yang mana ya? Pudingnya ada di mana? Lemari es. Di atas lemari es. Nah, tuh di atas. Terus ada yang di atas kompor, mungkin itu sop belalang ya? Ada sop belalang. Nah, Oma tidak bisa membagikan masakannya kepada tetangga. Semua warga juga punya masakan belalang. Mereka tidak sanggup lagi memakannya. Wah, saking banyaknya belalang, semua warga itu sudah punya masakannya sendiri. Ya, saking banyaknya. Enggak deh, Oma, terima kasih. Gitu kali ya, kata bapak yang ada di bawah. Mau tak mau, Oma Tongtong harus mengambil jalan lain. Oma bergegas ke gudang. Kira-kira apa ya yang dilakukan Oma di gudang? Mau ambil pembasmi hama. Mengambil pembasmi hama. Yang mana ya pembasmi hamanya ya? Itu yang gambar belalang. Ya, ada belalang coret. Di situ ada gambar belalang, dikasih coret. Kalau adik-adik pernah lihat ada lingkaran terus dikasih coret, itu di mana ya? Di jalan. Di jalan. Kalau nggak tulisannya hurufnya S atau nggak P ya. Nah, ini berarti anti belalang atau nggak boleh sampai ada belalang. Berarti sepertinya ini ya yang akan diambil oleh Oma. Racun serangga disemprotkan ke segala penjuru. Udara dipenuhi kabut putih berbau menyengat. Bangau dan kalkun mulai terbatuk-batuk. Kalau bangau dan kalkun batuknya kayak gimana sih adik-adik suaranya? Ada yang tahu kalau bangau batuk gimana? Atau kalkun yang batuk? Belum ya? Belum pernah lihat ya? Nah, jadi itu sakit katanya. Oh, ternyata pembasmi hama itu racun serangganya kalau disemprotkan membuat hewan-hewan jadi batuk-batuk juga. Belalang-belalang berjatuhan, sebagian lagi melarikan diri. Oh,
tidak hanya belalang yang bertumbangan, para unggas dan warga juga jadi lemas. Ternyata racun serangga ini tidak hanya untuk serangga ya, bahaya juga nih untuk kita sebagai manusia. Semuanya pada pingsan adik-adik. Oma terkejut, bukan hanya belalang yang menghilang, unggas peliharaan Oma juga tidak terlihat. Kemana mereka? Coba adik-adik tebak. Kemana ya unggas-unggas peliharaan Oma? Kabur. Kabur. Ada yang tahu lagi kemana? Jangan-jangan, wah hal buruk terjadi ya. Rupanya racun serangga membuat unggas-unggas lesu, jadi pada lemas semuanya. Lain kali Oma tidak akan menggunakan racun untuk mengusir belalang. Yang penting saat ini belalang sudah hilang. Nah, di belakang itu, kalau di kartun-kartun adik-adik suka lihat ya, kalau aduh puyeng gitu ya, pusing. Jadi di kepalanya ada bintang-bintang gitu ya. Terus matanya juga jadi kayak yang pusing gitu. Nah, aduh, Oma Tong keliru. Pasukan belalang kembali menyerbu. Wah, adik-adik, lihat tuh, di udara kembali lagi belalang-belalang dan pasukannya. Belalang-belalang bahkan masuk ke dalam rumah. Apalagi yang akan Oma lakukan? Oma harus mencari ide baru. Traktor. Bangau. Aha, Oma tahu caranya. Nah, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Oma? Bahkan bebek pun sepertinya dia punya ide ya, sampai ngacung ya tangannya ya. Nah, Oma Tongtong mengumpulkan warga desa, dia lalu menjelaskan rencananya. Nih rencananya kayak gini, kata Oma, ada gambarnya ya adik-adik di situ, ada gambar belalang coret, berarti rencananya ini untuk menghilangkan belalang. Nah, di gambar itu ada Oma dan unggas-unggasnya Oma, nanti akan dibantu katanya. Traktor pun dijalankan. Tanah tersibak dan hewan-hewan kecil di dalamnya bermunculan. Maka datanglah ratusan burung bangau. Oh, ternyata Oma mengajak seluruh warga untuk menggunakan traktor. Jadi nanti ladangnya dihilangkan dulu nih daun-daunnya yang dari tanaman jagung. Jadi nanti belalangnya terlihat. Nah, bangau ini mengajak teman-temannya, di sini ada belalang, di sini ada belalang, gitu. Jadi dia datang tuh belalangnya semua ke situ. Akhirnya Oma tidak harus memburu semua belalang, tapi dibantu oleh kumpulan bangau. Begitu banyak makanan tersedia untuk mereka. Hewan-hewan kecil dan belalang tinggal disantap. Para bangau berpesta. Nah, sekarang giliran bangau yang berpesta. Oma dan warga bersorak senang. Yeay, akhirnya belalangnya sudah tidak ada. Mereka perlu merayakan kemenangan ini. Namun, yang ada hanya kue belalang. Oh, tidak. Ini kue yang tadi dibuat oleh Oma di dapur ya. Tapi warga sudah, aduh Oma, belalang lagi, belalang lagi. Oke, sudah selesai adik-adik ceritanya. Bagaimana? Seru nggak nih ceritanya nih? Seru banget, Kak. Seru ya. Nah, jadi nanti adik-adik kalau misalnya ada belalang, ada hama apapun, usahakan untuk tidak menggunakan racun serangga ya adik-adik, karena itu berbahaya. Oke, sekian saja cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas bercerita. Biasanya kayak gitu kita closingnya. Oke, silakan saya kembalikan lagi ke Kanina ya. Oke, gimana ya teman-teman? Setelah kita dengar sharing session-nya, langsung dilanjut ya sama dongeng Oma dan teman-temannya membasmi belalang. Nah, untuk teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan kepada Kak Diska, boleh banget bisa raise hand sekarang, dan nanti dipersilakan untuk open mic, atau bisa langsung ditaruh di kolom chat. Halo Kak, aku izin bertanya. Halo? Kak Halo? Diska? Ya, oke. Aku izin bertanya Kak. Perkenalkan, nama aku Juliadi dari perwakilan Al-Syaf Youth Indonesia. Izin bertanya,
Ini kan kita fokusnya tentang women in education ya. Dari pengalaman kakak ini sejauh ini, adakah mungkin tantangan atau mungkin challenge ya, bagaimana menyesuaikan edukasi sesuai dengan zamannya? Karena kan tentu dari zaman kakak, zaman kita semua kan pasti berbeda ya dari tahun ke tahun. Kira-kira apa tuh yang menjadi tantangan kakak untuk bisa menyesuaikan keadaan dan situasi? Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Juliadi. Ini saya langsung aja ya, Kanina ya. Oke, kalau untuk menyesuaikannya, saya bersyukur karena saya suka nonton kartun ya. Jadi kalau ngobrol sama anak-anak tuh masih nyambung. Nah, jadi kalau saya biasanya gini, anak-anak itu kan mereka rumpinya kalau di sekolah itu mereka ngobrolin soal apa yang mereka tonton, baik itu YouTube-nya atau misalnya yang masih nonton TV ya nonton TV gitu ya. Macam-macam lah itu mereka tuh. Nah, biasanya kalau istirahat, saya nggak istirahat kalau di kelas. Saya dengerin mereka ngobrol. Kira-kira apa nih ya yang hits di anak-anak SD untuk zaman sekarang. Waktu saya ngajar di sekolah, itu lagi ramenya PUBG dan Minecraft ya, kalau nggak salah. Ada Minecraft, terus PUBG, sama satu lagi Free Fire. Jadi sebelum orang-orang di Instagram, TikTok itu main app dan lain-lain, saya juga tadinya nggak tahu. Saya udah tahu duluan gitu ya, pernah denger nih dari anak-anak. Nah, akhirnya saya cari tahu untuk menyesuaikan biar apa? Biar bisa ngobrol sama anak-anak. Dicobainlah saya main Free Fire, dan ternyata memang susah sekali ya untuk usia-usia segini ya nyobain main-main kayak gitu. Kalau dulu saya mainannya waktu SD kan Tetris ya, yang cuma kanan kiri atas bawah aja. Terus sekarang tiba-tiba kayak semua jari tuh harus gerak. Saya cuma sekedar tahu aja jadinya. Main bareng sih ya, main bareng tahu. Tapi bukan berarti kita malah jadi ikut-ikut seperti orang-orang yang lain gitu ya. Ngikut banget gitu, enggak sih. Jadi cara nyesuaiinnya adalah ikut pergaulannya mereka sedikit. Jadi obrolannya nyambung, sehingga secara nggak langsung anak-anak percaya kalau misalnya saya mau cerita nih tentang PUBG, saya bisa ngobrol sama Bu Diska gitu. Miss, tahu nggak Miss ini? Nah, biasanya anak-anak kan gitu ya. Miss, tahu nggak Miss apa ya? Waktu itu tuh saya pernah dibilang it yang kedua katanya gitu. Apa tuh? Akhirnya saya nonton juga gitu ya. Karena apa? Karena mau bisa ngobrol sama anak-anak. Jadi intinya adalah menyesuaikan dengan zamannya mereka aja gitu kan. Kita dalam kalau kami ya dalam Islam itu kita diminta untuk mengajar sesuai dengan zamannya. Nah, salah satu caranya adalah ya dengan seperti itu gitu. Akhirnya saya ya udahlah ikutan aja gitu ya, walaupun saya juga sebenarnya nggak suka-suka amat, tapi setidaknya tahu ya karakternya siapa. Kayak menurut saya ada yang dia itu nggak punya TV channel Indonesia, jadi dia nggak nonton, dia nggak tahu RCTI, dia nggak tahu SCTV, dia punyanya TV kabel. Terus dia juga tontonannya memang dari orang tuanya itu berbahasa Inggris. Waktu itu dia selalu ngomongin tentang Peppa Pig. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, ada tokoh babi warna pink itu sekeluarga. Terus saya karena dia memberikan informasi itu, akhirnya saya nonton Peppa Pig dan saya jadi ikutan suka banget sama yang namanya Peppa Pig. Karena itu hiburan ternyata. Uniknya adalah di cerita itu, pertama kita bisa belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kan British ya, jadi mereka dari obrolannya itu ringan karena itu kan untuk anak-anak ya. Dan keluarga itu adalah keluarga babi itu mereka tidak pernah sedih sepanjang hidupnya. Gitu. Jadi kesayanya juga happy ya. Kita abis kerja kadang-kadang kan mumet, terus pas nonton siaran kartun yang mereka itu ternyata tidak ada sedih-sedihnya, itu jadi membawa happy ke kita. Gitu. Nah, dari situ akhirnya bisa ngobrol sama anak-anak. Jadi saya menyesuaikannya dengan cara seperti itu. Tapi untuk dari sisi edukatifnya kayak ketegasan dan lain-lain, tetap itu mah sama, tidak ada yang berubah gitu ya. Cuma anak-anak sekarang itu mereka itu tidak mau dinasehati kayak kamu tuh harus begini-begini, itu nggak masuk. Kalau pengalaman saya itu nggak masuk. Jadi kita lebih posisinya ketika mau menasehati itu tanya dulu penyebabnya apa, latar belakang kenapa dia melakukan hal itu. Karena dari situ kita tahu, oh ternyata niat anak ini tuh baik ya, gitu.
Karena saya di sekolah juga pernah kesulitan menghadapi anak yang kata semua orang tuh nakal, ternyata memang cara pikirnya dia beda banget dari anak-anak yang lain gitu. Jadi pas tahu latar belakangnya, akhirnya anak ini saya bisa masuk ke dia dan dia mudah untuk menerima karena kitanya nanya duluan gitu, alasan kamu apa untuk melakukan itu. Kalau misalnya ternyata kitanya malah salah persepsi, terus kita keburu marah-marah, nanti kan dia jadi nggak percaya sama kita dan dia jadi nggak ngedengerin kita gitu. Jadi untuk kalau sekarang sih kalau tadi ditanya gimana ya caranya gitu ya, itu ya kembali lagi kita ngikuti aja di zamannya mereka sekarang lagi ada apa. Jadi guru itu memang sangat dinamis di dunia pendidikan, itu benar-benar dinamis mengikuti perkembangan manusia gitu. Jadi kita ikut aja perkembangan manusianya seperti apa. Itu sulit memang karena kita harus masukin lagi info yang baru, info yang baru, tapi itu keuntungan juga buat kita karena mudah bagi kita nanti untuk mengajar ke anak-anak itu sendiri. Begitu mungkin ya Kak Juli. Semoga bisa menjawab dan semoga nggak puas. Terima kasih Kak Diska atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga? Halo Kak, aku boleh izin bertanya tidak? Iya Kak, silakan. Buat Kak Diska nih biasanya as long as experience to be a teacher, itu kakak pernah ngasih reward atau punishment nggak Kak buat anak-anak, kayak ngasih reward kalau dia lakuin sesuatu atau nggak punishment kalau dia tidak melakukan sesuatu, kayak journey-nya kakak selama ngasih reward dan punishment-nya. Itu aja sih Kak. Oke, ini dengan Kak siapa ya tadi? Juli. Kak Juli. Ini dua-duanya ya, lagi tema Juli. Oke, kalau punishment itu sebetulnya saya jarang kasih dalam bentuk kalau fisik kayak gitu, enggak sih ya, gitu ya. Sejauh ini, karena memang sekarang tuh anak-anak sensitif banget ya, saya juga nggak ngerti deh. Ketoel aja sedikit atau ketampar sedikit itu bukan ketampar deh, kalau ketampar mah nampar beneran ya. Kalau misalnya kita menyentuh bagian tubuhnya tertentu begitu dengan kasar, itu kemerekanya mentalnya bisa turun. Mungkin bisa beda ya, mungkin dengan zaman kita ya, zaman dulu kalau misalnya kita kurang ajar misalnya sama orang tua itu masih bisa kayak dicubit atau gimana. Nah sekarang tuh udah kurang cocok aja. Nah, jadi punishment-nya itu sesimpel mereka tidak bisa mendapatkan apa yang biasanya didapatkan oleh teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau di kelas, hari itu kita lagi game bareng atau kita lagi makan bersama. Nah, ada murid saya juga yang dia itu tiba-tiba ngegulung buku yang sidu itu ya, yang kecil, tiba-tiba temannya dipukul, ditampar gitu ya. Tak gitu. Itu kan sesuatu yang aneh ya menurut saya. Kenapa kamu tiba-tiba nampar orang? Kita pengen kasih punishment, tapi saya juga nggak pengen menyakiti anak itu juga. Akhirnya ngobrol dua anak itu yang menampar dan ditampar, ada apa sebetulnya gitu. Takutnya mereka memang ada masalah ya di luar itu. Saya juga nggak pengen anak saya tuh terlalu masuk ke masalahnya anak-anak, biarkan mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi kalau punishment itu akhirnya anak itu tidak bisa mendapatkan, nggak bisa ikut makan-makan bersama, udah aja di luar ya. Dengan dia diem kan dia juga sedih ya sebetulnya. Oh aku karena melakukan hal itu aku tidak bisa senang-senang nih sama teman-teman yang lain. Nah begitupun sekarang waktu saya ngajar di kelas 2, kalau emang saya sebagai guru sedang menjelaskan dia yang nggak mau dengar, anak ini nggak mau dengar, saya persilahkan untuk turun kelas. Silakan kamu ke kelas 1 belajar dengan ibu siapa. Karena dia menunjukkan nggak respect, sementara teman-teman yang lain mah biasa-biasa aja gitu ya. Mereka mau merhatiin, cuma dia aja yang suka. Kadang-kadang kan dalam satu kelas itu ada aja ya anak-anak yang bertingkah. Nah, akhirnya dia dipindahkan ke kelas 1, tapi dia juga akhirnya kapok ya, karena ternyata
dia harus belajar sama anak yang lebih kecil dari dia gitu. Jadi itu juga pembelajaran untuk dia. Paling punishment-nya seperti itu, tapi udah nggak ada fisik lagi ya gitu. Lagi pula kalaupun misalnya kita secara verbal mau nasehatin anak, kadang sulitnya adalah gimana caranya kita marah, nunjukin kita marah, tapi kita ngomongnya tetap santun. Itu juga ujian ya buat para guru untuk memberikan punishment untuk tegas tapi tidak kasar gitu. Nah, yang lain lagi untuk rewardnya itu saya biasanya ngasih hadiah memang ke anak-anak. Tapi hadiah itu bukan hadiah seperti bentuknya benda ya, tapi misalnya kamu hari ini boleh jadi asistennya Bu Diska misalnya gitu, atau misalnya nanti boleh ini ya nggak bantu Bu Diska atau kamu punya peran yang lain gitu. Jadi kamu mah boleh tapi yang lain enggak gitu. Nah, yang kayak gitu aja. Itu sebenarnya udah seneng ya ke anak-anak juga. Oh, aku dianggap spesial nih hari ini gitu. Itu juga sebetulnya sudah bentuk award ya ke anak-anak. Nggak harus benda ya, teman-teman. Tuh bentuknya yang sejauh ini saya lakukan seperti itu ya, Kak Juli. Kak Juli lagi. Iya, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Lumayan buat insight juga, buat in the future juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Juli mau jadi guru kah? Atau Kebetulan jurusannya pendidikan, dan insya Allah jadi guru, istiqomah menjadi guru. Masya Allah ya. Semoga ya dimudahkan jalannya. Ya, amin. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih untuk jawaban dari Kak Diska. Sayangnya pertanyaan dari Kak Juli tadi adalah pertanyaan paling terakhir yang bisa diulas pada kesempatan kali ini, sekaligus menjadi penanda berakhirnya kegiatan pertama kita, yaitu sesi sharing session bersama Kak Diska. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena setelah ini kita akan langsung memulai kegiatan yang kedua, yaitu adalah leaderless group discussion yang pastinya nggak akan salah seru. Nah, jadi di selanjutnya untuk semua teman-teman yang ada di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok yang ada di breakout room. Nah, nanti tiap-tiap kelompoknya akan membahas dan membuat kajian teks dari salah satu bacaan yang nanti disediakan linknya. Dan teman-teman diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan juga membuat kajian teks sekaligus memilih salah satu dari kelompoknya untuk membacakan dongeng yang kalian kaji. Nah, mungkin itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di breakout room. Selanjutnya untuk kakak-kakak operator dipersilahkan membagi kelompoknya. Oke, teman-teman udah bisa join ke grup yang di-assign ya, ke breakout room yang sudah di-assign. Nanti akan ada fasilitator yang akan membantu teman-teman semua dan membantu menjelaskan lebih detail lagi apa aja yang perlu dilakukan. So far nanti kita bakal mengkaji teks dongeng dan sampai bertemu lagi nanti di main room karena setelah sesi ini akan kita berikan. Terima kasih. Baik, izin Kak dan teman-teman semua, kami dari diskusi kelompok 1 tadi sudah mengkaji buku anak-anak dengan judul yaitu Pergi ke Pasar. Ditulis
karya dari penulis beserta ilustratornya juga, yaitu Salitsa Kamila. Tema dari buku ini adalah belanja ke pasar. Genrenya sendiri itu non-fiktif dan juga slice of life. Jadi potongan cerita dari kehidupan sehari-hari. Untuk tokohnya dan penokohan itu yang pertama ada anak kecil, yang mana nanti di dalam cerita anak kecil tersebut berinisiatif untuk membantu ibunya pergi ke pasar. Kemudian juga ada kucing peliharaannya, kucing peliharaan dari si anak kecil. Kemudian ada ibunya yang nanti menyuruh anaknya untuk pergi ke pasar, dan juga ada pedagang di pasar. Untuk latar tempatnya itu berlatar di rumah, di pasar, dan di jalan, perjalanan menuju ke pasar nanti. Kemudian untuk latar waktunya itu pada siang hari, dan untuk alurnya di bagian awal itu ibunya menyuruh sang anak untuk pergi ke pasar. Kemudian si anak belanja di pasar, dan di akhir nanti si anak pulang dari pasar dan menghitung kembali hasil dari belanjaannya bersama dengan ibunya. Kemudian kosakata baru yang ditemukan dalam buku ini diantaranya ada kecombrang, melinjo, dan bonggol. Nah, terus diskusi tentang buku itu apa saja barang yang dibeli oleh si anak. Dan diskusi di luar bukunya, siapa di sini yang suka ikut atau pernah ikut ibunya belanja ke pasar. Sekian presentasi dari diskusi kelompok 1. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada Kak Andin. Ya, mungkin langsung ke Kanina ya. Terima kasih, Nuranisa. Oke, makasih Kak Nisa. Kasih juga kelompok 1 udah presentasi hasilnya. Mungkin kita lanjut aja langsung ya untuk presentasi kelompok 2. Silakan bisa langsung di share screen. Udah terlihat belum ya? Ya, Kak. Sudah, Kak. Berarti aku nawarin dulu nih yang lain, ada yang kelompok 2. Ada yang mau bacain kah? Mungkin ini ada Herban dan Nurlita. Ya, boleh, Kak. Oke, Aku bacain. silakan. Jadi tadi kelompok 2 hasil diskusinya itu judulnya Tunggu Aku, terus penulisnya itu ada Sofia Natalia Zebua, dan juga ilustratornya ada Stephanie Valentin. Temanya itu mengejar mimpi, genrenya itu ada adventure sama slice of life, terus tokoh atau karakter, dan penokohan itu yang pertama Lita, tokoh utama. Dia ini gigih, pemberani, pantang menyerah, rajin menabung, patuh hukum, rela berkorban, dan juga cerdas. Terus ada sopir angkot, informatif. Terus ada ibu, dia menghargai kebebasan anaknya. Terus ada latar, di sini ada rumah, Monas, stasiun MRT, jalanan, Istana Merdeka. Terus latar waktunya itu ada hari kemerdekaan. Alurnya itu yang awal-awal Lita memiliki mimpi jadi pilot, dan role modelnya tuh pilot Ajeng. Di tengah-tengah, Lita membaca koran dan melihat tentang ada atraksi pilot Ajeng dalam memperingati kemerdekaan gitu. Terus Lita memutuskan untuk melihat atraksi pesawat tempurnya pilot Ajeng secara langsung.
Namun ia harus menebak celengannya untuk melihat atraksi pilot ajang dan menunda membeli sepeda barunya. Terus di akhirnya Lita bisa menonton atraksi pesawat tempur secara langsung di Istana Merdeka. Dan dia semakin terinspirasi untuk menjadi pilot. Terus tinjauan kosakata barunya di sini ada atraksi dan juga buras. Diskusi tentang bukunya, buku sangat bagus dan ceritanya inspiratif. Pesan moralnya jadi anak berkemauan keras untuk mengejar mimpi dan berusaha mewujudkannya. Karena si Lita ini ingin menjadi pilot dan dia sampai bela-belain gitu untuk melihat role modelnya si pilot ajang. Terus penggunaan bahasanya ringan, mudah dimengerti anak-anak. Terdapat ilustrasi yang menggambarkan alur cerita sehingga memudahkan anak-anak memahami alurnya. Terus diskusi di luar buku di sini ada isu ekonomi. Jadi Lita ini bukan dari keluarga yang mampu karena pada awal cerita diceritain kalau almarhum ayahnya itu pengumpul barang bekas dan buku-bukunya yang sering Lita baca itu banyak dari barang bekas yang dikumpulin sama ayahnya. Terus Lita menggunakan uang tabungnya sendiri untuk transportasi gitu. Apalagi untuk menuju Istana Negara buat ngelihat pilot ajang. Terus bahkan tokoh utama atau si Lita ini tuh jualan koran di usianya yang masih sekolah dasar untuk nambah uang gitu untuk menabung. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dikembalikan lagi ke Oke, terima kasih Kak Wanda dan kelompok 2. Langsung aja kita lanjut ke kelompok ketiga. Boleh perwakilan kelompok 3 di share screen. Oke, terima kasih Zahra atas udah nge-share screen. Juga ini kenalin aku Juliadi, aku dari perwakilan kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat ya. Oke, jadi cerita yang kami dapatkan itu yaitu berjudul tentang Gurita si kecil yang rakus ya. Kemudian penulis dan ilustratornya adalah Sadik dan Matt Pereum. Temanya, aduh, ketinggalan ya temanya. Baru nyadar juga, sorry. Oke, genrenya itu tentang cerita hewan ya, yaitu cerita fabel ya. Kemudian tokoh karakter dan penokohannya yaitu Nina, si gurita kecil, dan si ibunya, yang si Sabar itu. Bu Nunung ya, namanya Bu Nunung. Kemudian letak setting latarnya yaitu terjadinya di bawah laut, jadi kejadian kehidupan di bawah laut. Kemudian latar waktunya ini cerita awalnya yaitu menceritakan tentang Nina ini adalah seorang anak gurita yang sangat suka makan dan paling suka dengan bentuk tubuhnya yang dapat berubah warna. Hingga akhirnya pada suatu hari di situ itu Ibu Nina sedang bergegas mencari makanan untuk Nina karena pada saat itu setelah menyiapkan sarapan Nina merasa belum puas atau belum kenyang ya untuk makan hingga akhirnya ibunya mencari makan lagi keluar. Tetapi pesan dari Ibu Nina pada saat itu agar Nina tidak keluar sampai ibunya datang di dalam gua. Kemudian di latar tengahnya yaitu di alur cerita yang tengahnya yaitu karena Nina itu merasa lapar dan dia jadinya akhirnya bad mood ya, gabut. Akhirnya Nina keluar tuh dari gua untuk cari makanan sendiri. Akhirnya Nina di situ ngelihat sesuatu yang dia temuin di depan, entah makhluk hidup atau sesuatu benda itu yang ada di dekatnya, dia mulai makan tuh, mulai dari udang, ikan-ikan kecil, ubur-ubur. Bahkan waktu itu ada botol juga, hingga akhirnya Nina menemukan ikan besar yang ia temukan di atasnya. Nah, Nina di situ berencana untuk memakannya, akan tetapi Nina gagal karena tidak dapat menyantapnya karena ukurannya terlalu besar, hingga Nina harus tersapu oleh ekornya dan Nina mengeluarkan tintanya karena takut pada saat itu dan kembali ke gua. Kemudian di alur cerita terakhirnya itu setelah memakan semua hal yang bisa ia temukan di laut, Nina itu pulang ke rumah dengan rasa perut yang kesakitan karena gembul ya. Banyak isinya di situ. Akhirnya Nina memuntahkan kembali semua agar bisa masuk ke dalam rumah. Karena pada saat itu Nina gak bisa masuk karena ukurannya terlalu besar.
Nah, untuk keesokan harinya, ia membiarkan ibunya untuk memberinya makan secukupnya. Nah, mungkin pesan moral dari cerita yang disampaikan ini mungkin ada 2 poin. Yang pertama adalah kita dalam hidup itu harus memang hidup secukupnya dan harus sederhana ya, tidak boleh berlebihan karena itu akan berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat dari ibunya yang sabar itu memberikan kebebasan kepada anaknya meskipun nih si anak ini melakukan kesalahan yang merugikan dia, tetapi dia mengingatkan dan terus memberikan yang terbaik untuk anaknya dan mensupport dengan cara yang baik gitu ya. Jadi di situ ada 2 pesan moral hidup buat kita semua ya guys ya. Kemudian tinjauan kosakatanya mungkin yang kita temukan di situ ada beberapa, yaitu menyelinap, menjebak, merayap, melahap, dan berguling-guling. Berguling-guling gitu ya. Nah, diskusinya nih, untuk diskusi tentang buku ini yaitu menceritakan tentang anak gurita yang bernama Nina dan ibunya yang random nih, nggak ada namanya, tapi kita coba kasih namanya Bu Nunung ya. Bu Nunung. Anak gurita. Nah, si Nina ini dikenal dengan anak gurita yang rakus dan tidak sabaran ya. Kita lihat ya itu tadi, dia suka makan dan dia juga karena lapar dia tidak bisa sabar, padahal disuruh tunggu nih sama si Bu Nunung. Tunggu, tapi dia nggak mau nunggu. Terus juga dalam cerita itu bagaimana sosok Nina ini memakan semua bentuk makhluk atau semua benda yang ada di dekatnya, bahkan di situ karena kerakusannya Nina bahkan ingin memakan ikan besar yang mungkin pada saat di gambar itu kalau nggak salah ikan paus ya, yang ia temukan tapi gagal karena ukurannya besar ya. Ya tahu diri juga lah Nina, udah tahu kecil masih makan yang gede gitu kan. Kemudian diskusi di luar bukunya ini ada 4 poin. Nah, yaitu yang pertama adalah gurita ini bisa berubah warna ternyata ya. Kemudian yang kedua, gurita juga bisa mengeluarkan tinta. Kemudian gurita bisa makan semua yang ada di depannya tanpa melihat bentuk ukurannya gitu kan. Dan yang terakhir adalah mamanya Nina, si Bu Nunung nih, atau Bu Neneng lah kita bilang. Ini jago masak ternyata ya guys ya. Tapi pertanyaan satu nih, si bapaknya Nina mana nih ya? Yatimkah atau apa nih ya? Nggak ada nih. Pak Rahmat nih namanya. Suaminya nih, Pak Rahmat, bapaknya Nina. Sekian dari kami, terima kasih atas lelucon dan presentasinya. Oke, makasih loh. Jadi barisan adalah presentasi dari kelompok 3 yang sangat menghayati banget ceritanya. Sekaligus menjadi presentasi terakhir kita hari ini. Sebelumnya aku mau terima kasih pada Kadiska khususnya sebagai pemateri dan semua teman-teman yang udah ikut berpartisipasi aktif sampai akhir. Dan juga mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Aku juga mau ngajak kalian untuk tepuk tangan bareng-bareng. Yeay. Oke. Selanjutnya aku mau mengembalikan kepada Kadiska untuk materi. Mungkin ada ulasan atau komentar sekaligus menjadi penutup kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih Kak Nina. Nah, itu tadi saya encengin jempol ya, sama jempol kaki juga ya, jadi ada 4 nih jempolnya. Nah, makasih banget buat kakak-kakak. Ternyata dalam waktu singkat pada bisa ya semuanya. Seru kan ya cerita-ceritanya gitu. Jadi ternyata membaca buku cerita anak itu ya membawa kita kembali lagi ke usia-usia dulu mungkin ya, ketika kita diceritakan membaca cerita bersama orang tua atau guru-guru kita gitu. Nah, saya harap sih dari ini membuka wawasan teman-teman juga bahwa bercerita atau reading aloud itu bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak. Jadi ini sebagai bekal juga ya buat kakak-kakak nanti kalau misalnya mau bercerita kepada adik-adik, sebelumnya baca dulu bukunya ya. Jangan sampai nanti kita apa nih gitu ya cerita isinya gitu. Jadi setidaknya kita jadi tahu nanti ngobrol sama anak-anak itu seperti apa. Melalui tadi pakem-pakem yang sudah dibuat. Tadi udah keren banget, mungkin saya kasih feedback sedikit aja ya. Buat teman-teman nanti yang mau lebih dalam lagi ya mendalami tentang bercerita, nanti bisa gabung ya ke Discovery atau gabung juga di kelas bercerita. Nah, tadi
mungkin teman-teman pada ngeh juga, nanti bukunya mungkin boleh di-share ya, Kanina ya, ke semua peserta. Jadi tadi ada 3 cerita. Nah, di situ ada peran perempuan yang berbeda-beda. Tadi ada yang jadi ibu, ada juga jadi anak yang ke pasar, begitu ya. Ada juga peran perempuan tadi pilot ajeng, gitu. Nah, di situ teman-teman bisa kembali lagi ke poin pas pertama kali presentasi saya dibuka ya. Jadi ada 6 peran sebagai perempuan, bisa jadi ibu, bisa jadi istri, anak, begitu, dan di masyarakat. Nah, tadi mungkin agak meluruskan sedikit untuk genrenya itu hanya 2 ya, fiksi dan non fiksi. Jadi buku cerita anak itu ada yang kalau tadi isinya itu banyaknya kalau pilot ajeng itu sebetulnya dia non fiksi ya. Jadi dia tuh emang beneran ada tuh pilot ajeng itu, dan untuk yang fiksi itu seperti cerita yang Fabel tadi. Nah, dan satu hal lagi mungkin teman-teman juga udah pernah dengar mungkin bahwa sebetulnya yang namanya pesan moral itu nggak perlu ada loh teman-teman. Jadi ketika kita bercerita kepada siapapun itu dari buku, itu kita nggak perlu memberikan pesan moral. Jadi adik-adik, pesan moral ini sebetulnya itu tidak perlu, karena yang namanya cerita buku itu dibaca dan diambil intisarinya sesuai dengan kondisi siapa pembacanya. Jadi setiap orang itu punya kesimpulannya masing-masing, dan kita sebagai story leader tidak perlu menyamaratakan si pesan moral itu, karena tiap orang beda-beda untuk ngambil inti dari si ceritanya. Mungkin gitu aja kali ya. Semangat terus buat kakak-kakak. Semoga ini bisa jadi titik awal kakak-kakak untuk membacakan cerita-cerita selanjutnya kepada adik-adiknya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Diska, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya, mungkin saya sebagai moderator akan mengembalikan kegiatan hari ini kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Nina. Terima kasih juga Kak Diska atas materi yang dibawakan hari ini. Oke, sekarang waktunya kita akan foto bersama ya, dokumentasi. Sekarang sesi dokumentasi, teman-teman boleh open kameranya juga sekarang. Silakan on cam. Oke. Wih, Kak. Coba dari tadi dibuka kameranya. Kelihatan kan cantik-cantiknya, kelihatan ganteng-gantengnya. Keren, keren, keren. Oke. Oke, oke. Aku yang hitung ya. Ayo semuanya nih yang belum on cam. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. 1, 2. Lagi 1, 2. 1, 2. Oke, guys. Wah, akhirnya kita udah ada di penghujung acara hari ini ya, walaupun acaranya lebih lama sedikit daripada yang dijadwalkan, tapi alhamdulillah semuanya ikut sampai akhir ya. Oke, akhir kata aku ucapkan terima kasih lagi kepada Kak Diska sebagai sebagai pemateri hari ini. Terima kasih juga kepada Kanina sebagai moderator hari ini, dan kepada teman-teman semuanya yang udah join. Semoga kuat terus ya puasanya sampai akhir, karena kayaknya besok terakhir puasa nih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Wow, wow. Dan ada kakak ya, orang yang mandi ya.
Alhamdulillah. Ini kalian siap? Wih, ya Allah, petir. Di kalian Aduh, hujan. kayak deg. Ini debut pertama Nina Audrey. Iya, baru pertama kalinya jadi MC. Oke, MC first time. Nina? Yes, my first time. Kayaknya Nina udah keluar. Kayaknya kan Nina udah keluar deh. Oke. So far tapi aman tadi, juga interaktif semuanya. Alhamdulillah, makasih banget. Evaluation-nya kayaknya kita lanjut di grup soalnya udah jam 4, teman-teman kalau mau siap-siap, tapi so far dari aku aman. Nanti kita ini ya saling isi aja, ngelis misalnya apa what went well, apa yang udah berjalan bagus gitu, dan even better if kalau misalnya lebih bagus lagi kita bakal gimana. Jadi nanti aku kasih di grup, terus teman-teman ngelis apa yang sekiranya perlu kita perbaikin. So far itu aja, makasih banyak semuanya. I love you. Bagus banget loh. Bagus banget. Makasih Juli udah bantu SS. Makasih Jaki, gila Jaki. Gila. Lu pasti betul. Mana-mana keberkatan kemana-mana, cakep banget. Makasih banyak. Audrey juga langsung peka anaknya, timekeeper juga. Abel, semoga lu cepet sembuh Abel. Fahri, gue recokin mulu loh. Makasih ya. Oh Fahri, sejak kapan gue punya suami ya? Anjir. Aku aja sampai kaget, wah Kak Juli beneran udah punya suami, sampai percaya aku gara-gara pertama kali denger. Juli sampai rename jadi Gita, diganti identitas. Takut disangka ibu beristri. Oke, aku izin live ya Kak. Iya, makasih banyak semuanya. Thank you Kak. Thank you. Gila. Ini ntar dimasukin program. Oke. Tadi pesertanya tadi sempat 33 gitu sih, Bel. Iya, 35-an. 35. Masukin angka yang gede aja. Itu. Ada kok di juga SS-nya. Nanti gue drop semua kok. Oke, makasih banyak, guys. Oke, bye-bye kok. Belum di end itu. Recording.